Jadi sebenarnya banyak case ya, kayak misalnya yang nge-DM aku nih banyak banget gitu ya. Yang nge-DM aku nih banyak, gimana caranya untuk sukses gitu loh. Gimana caranya untuk punya bisnis gitu loh. Kunci kesuksesan itu dimulai dari pola pikir yang benar. Oke. Urusan sama pacar lo bikin hati lo hancur, bisnis lo ikut-ikutan hancur. I see. Mindset kaya itu pertama kita harus tahu kalau kita tuh kaya. Yes, betul. Ya kan? Nah, Agree. Oke, teman-teman, aku hari ini konsepnya beda. Aku podcast lebih rapi gitu. Bintang tamunya sangat spesial, abangku, Abang Sunil Tolani. thank you bro. Apa kabar? Baik bro. Gimana? Sekarang lagi sibuk apa nih, Om? Sibuk ngikutin perkembangan lu juga sih bro. Sibuk melihat pergerakan mincu-mincuan. Mincu-mincuan, siap. Activity ya biasa ya, masih jalanin agency. Kalau sebagai profesional ya lagi bantuin korporasi ya. ya, dan juga movement, mindset merdeka movement lagi dijalanin juga. Oke. Nah, tadi ada agency itu Calibre ya? Iya betul. Itu Calibre itu bergerak di bidang apa sih? Digital Creative Agency. Digital Creative Agency. Iya, jadi lebih kayak ngebantuin teman-teman untuk jasa digital marketing, bikin aplikasi, bikin website. Tapi yang lebih ke arahnya kan ada nih, arahnya ke konten, ke ads, atau ke software. Kalau kita core strength-nya itu di lead generation. Lead generation. Jadi digital marketing as a process. Oke. Jadi lebih lead generation berarti bagaimana itu dong, ngiklan dong, atau bagaimana funnelingnya ya? Funnelingnya. Kalau iklan itu kan just one teknik, yes. Ya. Jadi tapi kalau ini overall funneling proses. Oh, jadi lebih strategi ya? Yes, betul. Strateginya. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang belum pernah main atau jualan atau bisnis secara digital, yes, digital itu kan luas banget. Jadi kita butuh strategi. Bahasanya biasanya di ranah yang di industri digital ini, bahasanya itu funneling gitu. Funnel itu kayak corong. Jadi ini kita mau masukin dari mana dulu nih gitu loh. Betul kayak gitu? Ya, betul. Oh, siap. Jadi menggiring audiens kita ke tempat yang sesuai. Tuh. Jadi ini mungkin aku jelasin sedikit ya. Jadi kayak misalnya kamu jualan apa ya, susu diet, let's say. Kalau misalnya offline itu kan maybe biasanya ya bang, apa namanya, mungkin langsung kita masukin ke toko-toko supermarket. Betul. B2B. Yes. Kalau misalnya kita main online itu yang halnya beda gitu loh. Mungkin kita bikin website tentang tips diet maybe, ya kan? Atau cara masak yang bisa menurunkan berat badan, gitu loh. Baru dari situ bisa jualan. Iya. Betul. Jadi memberikan manfaat yang relate sama kebutuhan mereka. Oke. Jadi ibarat bahasa simpelnya bikin kolam dulu. Iya, betul. Kumpulin ikan, baru pancing. Iya, betul. Asik. Oh itu Calibre. Iya. And then kalau yang di corporate gue lagi bantu, ya gue lebih, karena core gue adalah business strategist. Gue lagi bantuin salah satu perusahaan TBK untuk mengembangkan usaha-usahanya lah. Gitu. Perusahaan TBK guys. Gede loh. Ya. And then kalau mindset merdeka itu movement itu sebenarnya movement masih baby banget ya, masih baru setahun. Itu lebih kayak gerakan untuk membuat orang lebih sadar ya, bahwa mindset lo kalau nggak merdeka, hidup lo nggak akan pernah mencapai ke fase happiness, joy. Oke. Karena kita korban dari, kita terpenjara dengan mindset kita sendiri. Contoh biar disimplify gitu. Kalau disimplify-nya adalah orang itu sibuk dengan gimana caranya gue sukses,
tapi dia nggak yakin dia itu bisa sukses. Jadi orang yang sama, dia sibuk mempelajari segala macam buku, ikut segala macam workshop, cara menjadi sukses. Tapi dia nggak yakin dia sukses. Dia nggak punya polanya untuk menjadi orang sukses. Dia nggak memiliki kesadaran kalau dia itu bisa sukses. Dia hanya terhalusinasi oleh motivasi. Bahwa saya bisa sukses, saya lahir untuk sukses. Jadi ya itu bagus buat temporary booster. Tapi kan kita butuh yang namanya day to day. Betul. Kalau bisa hidup dalam kesadaran, you will have a better life. Jadi sebenarnya banyak case ya, kayak misalnya yang nge-DM aku nih banyak banget gitu ya. Yang nge-DM aku nih banyak, gimana caranya untuk sukses? Gimana caranya untuk punya bisnis gitu loh. Caranya, mereka menanyakan caranya itu berarti how. Iya, betul how. Nah, sedangkan mindset merdeka ini yang abang ajarin ini, yang abang bawa movement ini tuh lebih ke apa? Why? Yes. Oke, jadi alasannya ya. Iya, gitu. Kenapa gua harus sukses? Ya sometimes biasanya ya, majority yang DM aku yang nanya-nanya itu, Bang, Mas, Andre, gini-gini, aku punya tanggungan. Yeah. Gitu loh. Beban kan? Beban. Ya berarti you bergerak atas beban, bukan bergerak atas kesadaran. I see. Oke, nangkap ya. Kalau kita berdasarkan beban, ya semua orang bergeraknya commonnya by beban. Oke, itu let's say kalau misalnya under pressure, satu aspek kebutuhan needs-nya itu belum terpenuhi. Betul. Kayak let's say untuk anak sekolah, untuk makan besok. Oke. Itu beban. Kalau misalnya ini masuknya di wants. Aku bisnis ini atau aku profesional di bidang ini karena aku mau beli mobil Pajero gitu. Itu beban juga nggak? Bisa beban, bisa enggak. Tergantung kita menempatkan Pajero itu di levelnya want itu ada nice to have atau good to have. Oke, bedanya apa tuh? Kalau nice to have itu kalau gua ada ya nice. Oke. Kalau good karena itu ngebantu gua mempercepat, mengakselerasi. Misalnya gua orang yang sering travel, Jakarta, Surabaya. Dan gue suka road, berarti buat gue memiliki mobil Pajero itu is essential. Nah itu masuknya beban atau tidak? Tidak. Kalau itu, kalau nice to have, beban. Nice to have beban, karena kapasitas lu kalau belum kapasitas lu belum nyampe sana, ya lu bebanin lagi. Oke. Ya. Nah jadi kalau yang paling benar tuh seperti apa? Oke, kalau yang paling benar itu pertama kita sadar dulu yang namanya piramida kehidupan. Asik. Piramida kehidupan. Itu ada fasenya. Fasenya dibikin singkat aja lah. Dibikin yang namanya basic need, security, baru yang namanya comfort, baru yang namanya significant. Gue singkatnya gini, kalau basic need itu apa sih? Kebutuhan dasar lah ya. Ya, lo bisa bayar listrik, lo punya tempat tinggal, lo ngekos atau lo punya rumah, lo kontrak ya kan. Ini yang maksudnya ini ya? Maslow, ya. Si Abraham Maslow. Ya. Nah, cuman gue kenapa nggak menggunakan kata Maslow karena yang gue buat ini yang simple aja. Lebih simple. Kalau di Maslow kan ada self actualization, bla bla bla, itu kan lebih ya gitulah. Nah, gue penganut anti ribet kan. Jadi biar nggak ribet gitu. Bukunya guys, gue Ogah Ribet. Iya. Gitu, bukunya Om Sunil. Jadi basic needs. Nah banyak orang di basic needs-nya itu dia belum memenuhi, ya kan? Dia juga nggak tahu standarisasinya dia. Kayak kedua dia masuk ke security. Security itu apa sih? Ya udah lo dapat income tapi lo bisa punya saving. Ya kan? Security. Itu security baru punya saving. Kalau udah ngomongin di level sukses apa sih? Buat saya, buat seorang Sunil, lu punya income, lu punya security, dan lu punya dana investasi. Itu sukses. Karena lu udah bisa invest. Berarti lu udah punya future plans.
significant itu yang udah overflow. Oke. Right? Sesimpel itu dulu deh, gitu kan. Pemahamannya sesimpel itu dulu. Gue di posisi mana nih? Oh, gue masih di posisi basic need, gila. Tiap bulan gue masih mikirin lunasin utang. Wait, utangnya utang konsumtif atau utang produktif? Ya, dibagi lagi ya, didefinisikan kembali. Iya. Karena gue kemarin greget, gue pengen juga punya iPhone yang kameranya 3. Gue pakai cicilan gitu kan. Nah, itu konsumtif. Oke. Ya kan? Lu nyusahin diri lu sendiri. Jadinya beban tuh. Jadinya beban. Oke. Karena lu jalan tidak dengan kesadaran, lu jalan dengan emosi. Emosi yang gue pengen dianggap, gue juga pengen ikutan tren, gue juga pengen be part of the trend. Gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya di level needs-nya itu belum terpenuhi. Let's say seorang ibu janda maybe di PHK, and then anaknya ya butuh makan, punya 2 orang anak gitu loh. Bagaimana gitu loh dia bisa melepaskan mindset posisi dia itulah di under pressure. Oke. Ya kan? Bagaimana di posisi tersebut ibu tersebut bisa memiliki mindset merdeka yang bisa mengakselerasi kehidupan dia. Oke. Pertama dia harus sadar. Oke. Apa yang membuat dia di posisi itu? Pandemi. Bisa pandemi, kenapa dia jadi janda, entah suaminya meninggal, entah dia cerai. Oke. Dia harus sadar dulu. Dia harus sadar why she is where she is. Oke. Ya kan? Sadar dulu. Itu makanya kita ngelakuin yang namanya, kita jarang yang namanya evaluasi, introspeksi. Kebanyakan di Indonesia itu kalau gue perhatiin teman-teman kalau ngomong, kita kudu introspeksi. Yang kita introspeksi itu hal-hal negatif doang. Positifnya enggak? Nggak pernah, jarang. Gue jarang ketemu orang, gue kemarin habis introspeksi ternyata gue keren. Gue nggak pernah dengar orang itu. Jarang. Jarang. Gue lebih dengar setelah gue introspeksi gue banyak salah. Dan lu tiap hari ngomong begitu, keseringan tanpa lu sadarin, lu jadi manusia yang bersalah nggak? Bersalah. Lu akan mengulangi kesalahan yang sama nggak? Iya, bisa. Karena itu terrecord di kepala lu. Betul, repeat, ulang terus. Menjawab pertanyaan gimana caranya si sosok seorang janda ini bisa keluar, bukan keluar tapi mengelola beban. Jadi beban hidup itu pasti ada. Ya. Dari level manapun, mau lo jadi orang tajir punya triliunan, nggak mungkin lo nggak punya beban. Pasti ada. Justru makin lo di atas, beban lo makin gila. Betul. Jadi mengelola beban dengan kesadaran, dengan mindset yang merdeka itu adalah pertama, gue nggak ada job, gue punya anak 2, gue harus kasih dia makan, gue kontak temen sama saudara gue dulu. Gue pertama fokus dulu untuk 6 bulan ke depan, gue amanin dulu nih. Anak-anak gue punya kondisi makan. Oke. Ya kan? Kita di negara yang, kita di komunitas yang sosial, banyak orang baik. Yang membuat kita nggak ketemu orang baik, pertama adalah kita punya ego. Ya. Nanti dikira apa? Benar. Ya kan? It's okay to ask for help when you need help. It's okay. Tapi make sure kalau minta help itu ke orang yang memang punya kemampuan to help you. Jangan ucuk-ucuk gue nggak kenal Andre terus gue DM, Bang Andre saya lagi susah, saya kenal juga kagak lo gitu. Ya kan? Nah, orang itu akan help kalau dia trust you. Yes. Dia know you. Betul. Benar nggak? Jadi you talk to people who knows you. Nah makanya kenapa orang tuh selalu bilang silaturahim itu penting. Yeah, nah itulah gitu loh. Kenapa harus kita sadarin? Kenapa? Bukan menjaga ego. Justru pada saat kita lagi butuh, kita harus bisa terbuka. Gitu. Nah setelah dapat posisi itu, dia langsung mulai mengevaluasi apa sih skill yang dia punya. Misalnya dia tadinya tukang jahit, mungkin dia bisa menawarkan jasa jahit ke teman-temannya. Dia mungkin bisa apply for a job lagi. Dia mungkin bisa, dia di rumah karena dia seorang ibu rumah tangga, mungkin dia bisa masak. Dia mungkin bisa mulai belajar menawarkan masakannya. To survive, there is many way. Nah fasenya itu kan kita kalau manusia itu kalau lagi di area yang terpuruk, itu kita semuanya jangan sibuk growth, tapi sibuk survival dulu nih.
begitu kita udah masuk ke fase survive, kita harus strive. Strive itu bekerja keras untuk tumbuh, untuk growth. Untuk growth ya. Yeah. Nah kita itu nggak mikirin survival. Survival tuh kan pada saat lo lupain semua ego lo bunuh semua. Lo cuman fokus what I need to get me running, to get me going. Yes. Jadi yang aku tangkap ya dari sini, mindset merdeka itu jangan beban. Kita maksud jangan beban itu dalam artian bukan beban hidup secara general ini ya, tapi lebih ke perasaan kamu bersalah. Iya. Itu yang menjadi beban, perasaan bersalah itu. Jadi yang aku ituin, jadi kayak misalnya satu orang yang tadi misalnya needs gitu ya. Oh, aku merasa bersalah nih karena di PHK dan lain-lain. Anakku gimana? Itu menjadi beban. Iya. Ya. Worry. Ya, worry. Ketika posisi wants dan dia nice to have, dia kan bekerja atau mengharapkan sesuai yang melebihi bahasanya gimana? Yang di luar kapasitas dia, itu menjadi beban karena dia merasa bersalah juga. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya itu Pajero tadi, karena aku butuh kok, sering bolak-balik, bener nih gitu, kan? Jadi misalnya kayak beli Lamborghini, ini nice to have atau good to have? Sorry. Tadi good to have-nya diganti must have. Must have sama nice to have. Oke. Jadi must have sama must have. Jadi misalnya buat gue punya Lamborghini itu nice to have. Oke. Ya kan? Tapi di saat gue tahu must have gue Pajero. Tapi di saat gue mau masuk ke kalangan pemilik supercar, itu goal gue. Berarti memiliki supercar adalah must have. I see. Karena gue mau masuk ke kalangan supercar. Betul. Tergantung wants itu menjadi needs. Yes. Ya tolong. Kalau misalnya needs kamu ada bersalah, guilty gitu ya, itu jadi beban. Dan wants tetap hanya nice, itu juga merasa bersalah. Tapi kalau wants menjadi needs, ya itu bagus gitu. I see. Nangkap nggak ya teman-teman? Mudah-mudahan nangkap ya, kayaknya nangkap. Oke. Kita skip, kita lanjut ya, Bang. Nah, aku coba mau nanya nih, ya sembari berjalan, biar ada pertanyaan dari audiensku gitu ya. Aku coba story. Balik lagi tadi mindset merdeka udah tahu. Nah, tujuan, mindset merdeka kita udah paham nih. Bagaimana ini gerakan ini bisa menjadikan bangsa kita gitu untuk lebih maju kan, pasti poinnya itu. Tapi kita ambil niche atau ambil sudut pandang bahwa mindset itu yang harus dirapihin dulu sebelum kita mencari how, ya kan. Nah, kalau boleh mundur lagi gitu loh, apa yang menyebabkan Bang Sunil ini menciptakan mindset merdeka? Jadi simpelnya begini, dalam proses naik turunnya hidup gua, itu gua menyadari bahwa pada umumnya setiap keputusan yang gua ambil itu adalah keputusan dari emosi yang berlebihan. Emosi yang berlebihan. Iya, rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan, rasa marah yang berlebihan, rasa unworthy yang berlebihan. Gue ditipu partner gue dikerjain sama klien gue di PHP-in klien gue. Kadang-kadang lu masuk ke sebuah industri, lu ketemu kliennya top 100 kliennya PHP semua. Lu nyerah dong. Padahal 101 itu cover semuanya. Yang ke satu udah cover semua. Tapi lu nggak sabar. Tapi lu juga nggak mengevaluasi kenapa lu selalu ketemu orang yang PHP-in lu. Misalnya gitu. Karena nggak sadar. I see. Ya kan? Kita sibuk mengikuti segala macam course untuk niatnya untuk mengimprove diri. I see. Tapi kadang-kadang salah bertanya, jawabannya salah. Betul. Ya? Benar banget. Ya kan? Jadi kan ada salah bertanya, jawabannya salah. Pertanyaannya benar, orangnya salah pun, jawabannya kacau. Ya kan? Akhirnya dari situ saya menyadari bahwa kunci
kunci kesuksesan itu dimulai dari pola pikir yang benar. Oke. I see. Sehebat-hebatnya ilmu yang kita miliki, kalau pola pikir kitanya belum optimal, kita nggak akan bisa memanfaatkan ilmu itu secara tepat. Benar-benar. That's why Bang Sunil menciptakan mindset merdeka. Betul. Itulah lahirnya mindset merdeka, karena orang kayak gue dulu ribet banget. Jadi kunci dari orang supaya nggak ribet, mindsetnya kudu dibenerin dulu. I see. Jadi balik lagi aku pengen ngasih itu juga nih ke teman-teman. Sebenarnya kayak let's say nih, kayak pendidikan yang ada nih saat ini Om ya. Kayak misalnya aku ambil contoh ini deh, misalnya dokter. Dokter kuliah lama tuh, 4 tahun S1, terus ambil lagi, ya kan, praktek dulu, lanjut sampai akhirnya dapat buka praktek, atau sampai spesialis. Bisa sampai 7-8 tahun. Ya kan. Nah, dalam perjalanan 8 tahun itu ada yang namanya compounding knowledge, and then neuron itu firing gitu loh, sehingga menciptakan pola pikir yang baru, pola pikir yang baru. Nah, pengalaman dan ilmu yang dia dapat selama 8 tahun itulah yang menjadikan dia pola pikirnya dokter. Bukan pengetahuan yang diajarkan doang. Ya kan? Kalau misalnya aku ngomong MBA, bisnis ya, S2 bisnis gitu. Selama itu yang dijalankan adalah bagaimana dia menjadi pola pikirnya bisnis tapi lebih ke arah manajemen ya. MBA. Ya, itu. That's why kenapa banyak di luar sana sekarang ini, kayak misalnya Elon Musk ngomong, saya yang tidak pernah meng-hire MBA. Gitu loh. Karena bisa bikin bangkrut perusahaan. Kalau nggak salah ya, koreksi ya kalau aku salah ya. Aku pernah lihat quote kayak gitu loh. Apakah benar seperti itu bahwa sometimes orang tuh nggak tahu gitu loh tujuannya mau kemana dan dia salah ambil langkah. Mungkin gue jawabnya begini bro. Yang pola pikir itu kan adalah sebuah sudut pandang yang lu pertahanin. Misalnya lu belajar cara bikin garment dari si A. Selama sekian tahun lu belajar dan it works. Masuk ke belief system, masuk ke sistem keyakinan lu, ini yang paling benar. Karena itu yang lu tahu. Betul. Sampai di situ oke ya? Berarti lu percaya bahwa ini yang paling benar karena ini yang gue tahu. Begitu lu gue kasih tahu sesuatu yang baru, lu nggak akan percaya dulu karena lu tidak tahu. Betul. Fasenya tidak tahu, fase kedua tidak paham, fase ketiga tidak pernah melakukan, fase keempat tidak bisa memaknai informasi ini seberapa optimal. Memaknainya ke situ. Nah, kalau kita memiliki mindset yang merdeka, kita itu terbuka dengan kesempatan baru. Kita terbuka dengan informasi baru. Kita terbuka dengan keinginan, kekepoan untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, balik lagi. Itu gimana ya? Kan kalau misalnya yang tadi aku bilang 8 tahun yang membentuk pola pikir dia seperti itu, ya kan? Itu kan ibarat kata temboknya tuh udah tebel tuh. Nah, kalau kondisinya dokter beda bro, karena itu medical. Ada certain things, ada beberapa hal di dunia kedokteran yang karena itu menyangkut jiwa manusia, mereka nggak akan segampang itu bereksperimen. Kalau contohnya dokter. Yes. Iya kan? Kalaupun contohnya kita ngomongin insinyur atau insinyur sipil, juga nggak bisa sembarangan karena tempat manusia bakal tinggal. Betul. Kantor, gedung. Jadi anything yang bersifat dengan skill yang udah baku itu
nggak akan memiliki fleksibilitas yang luas untuk kita eksperimen. Beda sama bisnis. Bisnis rumah sakit. Nah, misalnya rumah sakit adalah bisnis. Inovasi bisa ditambahin di situ. Menciptakan experience buat si pasien. Tapi keilmuan kedokteran itu hal yang lebih sensitif. Jadi ada tingkatannya. Aku agree dengan kedokteran ya. Itu aturan baku atau ilmu baku itu tujuannya baik. Iya. Oke, tujuannya baik ya. Gitu. Tapi sometimes inovasi itu sekarang ini cepat sekali. Betul. Teknologi. Betul. Aku mikir zaman dulu mungkin kalau yang aman itu ya kendaraan kita pindah satu ke titik A, titik B itu jalur darat. Kok jatuh ya ke tanah. Gitu loh. Kalau kita memakai aturan baku tersebut, pesawat tidak akan tercipta. Ya kan? Kalau kita pakai aturan baku pesawat saat ini, maybe SpaceX dengan teknologi roketnya yang bisa ke seluruh dunia hanya dalam waktu 40 menit. Itu tidak akan terrealisasi dengan aturan baku itu. Betul. Setuju. Setuju ya? Setuju. Cuman yang inovasi ini untuk di-apply ke publik butuh waktu yang cukup. Agree. Iya, itu maksudnya. Benar. Nah, balik lagi ke itu ya. Dia udah terbentuk nih, let's say aku ngomong pebisnis deh ya, biar lebih general biar aja lebih ya. enteng. Lebih enteng lah ya ngomongnya ya. S1, S2-nya manajemen. Susahnya nih udah kenal. Jadi kalau ngomong sama dia digas sampai dalam. Sorry ya guys, ikutin aja. Biar rusak patternnya, nggak apa-apa. Nah, pebisnis deh, S1, S2, S3, manajemen gitu ya. Kenapa? Dari sini mungkin dia akan tercipta pemikirannya itu manajemen banget. Ya kan? Ya, biasa diajarin teorinya, contoh soalnya itu perusahaan-perusahaan besar semua gitu ya. That's why ketika mereka yang udah terlalu tinggi pendidikannya atau mempelajari ilmu gitu ya terlalu tinggi, mereka makin sulit untuk pindah. Tiba-tiba harus misalnya mau bikin bisnis sendiri dengan modal terbatas, let's say. Ya dari nol lagi gitu loh. Ilmu lu yang pakai TBK, financial engineering itu nggak pakai tuh buat dagang batagor misalnya. Nggak pakai. Nggak pakai kan? Nah itu gimana cara ngedobraknya dengan mindset merdeka ini? Itu namanya mental block, bro. Mental block. Iya. Jadi mindset merdeka itu kan movement ya. Movement tujuannya gini sih. Sebenarnya mindset merdeka itu tujuannya menciptakan punya 3 pilar. Satu, menjadikan orang pribadi yang unggul. Kedua, menjadikan orang itu seorang profesional yang keren. Oke. Yang ketiga adalah menjadi pengusaha hebat. Nah gini, pengusaha hebat itu nggak akan hebat kalau tidak punya kepribadian yang unggul. Yes. Definisi gue hebat itu adalah pengusaha yang bisa bertahan. Jadi bukan hanya tumbuh dengan cepat boleh. Tapi kalau tumbuh dengan cepat besokannya lu numplek ya podo aja. Itu bukannya yang saat ini lagi happening ya? Justru karena banyak karbitan kan. Oke. Kan semuanya mau cepet. Benar-benar. Jiwa instan itu kan udah kayak bakmi kan. Benar-benar. Gitu. Kan banyak banget loh Bang, sekarang ini anak-anak muda, aku punya ide keren nih gitu loh. Iya, karena ada motivasi. Don't just talk. Yes. Do it. Motivasinya, nah ini orang yang sadar dan tidak sadar ini beda. Yang tidak sadar itu, gua dulu di fase tidak sadar, ndablek. Jadi apa orang ngomong kita telan, apa aja just do it. Yes. Apa untung dan ruginya? Untungnya adalah lu ngebangun yang namanya mental kuat. Dengan ndablek itu mental lu kuat, tapi lu nggak smart. Yes, benar. Karena lu kebentur. Tapi it's okay. Tapi jangan kelamaan, gitu loh. Ngerti nggak? Benar. Begitu lu smart, lu mengproses dulu informasi ini. Yes. Gue punya ide. Okay. Ide ini keren di mata lu, atau keren karena ini bisa fulfill need-nya market. Benar. Kalau bisa fulfill need-nya market, berapa lama si market itu bisa bangun trust to your solution?
Terus solusi lu ini semudah apa? Orang lain ngelihat solusi yang lu ciptakan itu gampang diduplikat nggak? Kalau gampang diduplikat, lo kagak punya modal, lo kagak punya exposure, lo punya ide cemerlang, lo execute, tapi lemah karena model lo nggak punya competitive advantage. Orang lain tinggal ngejiplak, selesai lo. Yes, betul. Jadi benar. Jadi kayak misalnya dalam artian gini, kayak let's say banyak juga orang nih. Kalau aku bilangnya fundamentalnya, fundamental bisnisnya kamu nggak kuat, gitu. Oh keren bikin aplikasi ini atau bikin bisnis seperti ini gitu. Tapi dia nggak punya pondasi yang mensupport itu gitu loh. Betul. Jadi gampang banget di take down sama yang baru. Iya. Gitu kayak misalnya ya contoh yang kemarin collapse co-working space, ya kan udah unicorn dan lain-lain, ya cuma dekor doang kan gitu loh. Dekor bikin web gitu kan untuk booking, selesai. Simple itu. Bener nggak sih kayak gitu maksudnya? Gue jawabnya bukan soal bener nggak bener ya. Oke, pertama kalau orang yang punya mindset merdeka itu dia akan berpikir berguna atau tidak berguna. Oke. Karena sebuah situasi, sebuah kondisi itu bisa berubah-berubah meaningnya, maknanya. Oke. Misalnya kondisi co-working space. Itu saya jawabnya bukan benar nggak benar, tapi kondisi pandemik membuat orang semua harus lebih banyak stay at home. Ya kan? Benar. Berarti ada new culture yang diciptakan, yaitu work from home culture. Ya kan? Nah sekarang kita harus ngerti nih, kita ini lagi work from home atau kita lagi stay at home? Nah itu dia. Kalau mental kita stay at home, tapi kita lagi kerja, kita terbebani. Yes, betul. Karena kita believe-nya kita stay at home. Karena kita selalu believe work itu di kantor, bukan work itu anywhere. Yes. Begitu you tahu work itu anywhere, you can create a working ecosystem atau environment di dalam rumah you sendiri. Meskipun di sebuah sudut rumah lu nggak punya kantor, sudut ruangan, taruh kursi, taruh meja, taruh laptop, itu ruang kerja gua, kelar bos. Cukup menempelkan atau menembakkan mindset tersebut, selesai sebenarnya. Jadi begitu lu menciptakan kondisi itu, produktivitas lu beda. I see. Sama jadi kayak kita mau dagang. Gue mau dagang garment. Orang pada di rumah, pandemik, ngapain beli baju? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada posisi orang bosen. Ada posisi orang itu punya cara merilis stres dengan belanja baju. Ada nih kategori-kategorinya. Lo mau masuk yang mana? I see. Benar. Nah, ini aku ngegelitik sih. Pemikiran seperti ini, ya kan, bisa dikatakan kalau zaman dulu itu wise atau bijaksana, gitu loh ya kan. Pintar dengan bijaksana itu beda. Ya. Gimana? Maybe kalau misalnya orang-orang yang sudah, let's say nih aku nih, gitu kan, atau yang lain gitu ya, itu maybe udah mungkin arah pemikirannya, cara berpikirnya lebih ke sini gitu loh. Growth mindset. Gimana buat teman-teman nih yang masih di usia 20-an gitu loh. Yang sangat bangga banget misalnya masuk gitu ya, under 30 apalah banyak gitu ya kan. Ini gimana nih? Lebih pemikirannya seperti mindset merdeka ini gitu. Ya sebenarnya mereka nggak ada masalah dengan bangga. Pertanyaannya kebanggaan itu menjadi manfaat atau menjadi bumerang buat mereka itu atau tidak? Nggak, maksudku gini, majority tadi maksudnya dilupain yang under itu ya. Maksudnya aku untuk usia anak-anak muda nih gitu, maksudnya sangat jarang gitu loh. Untuk memiliki pola pikir seperti itu. Oke. Karena kan usia mempengaruhi gitu kan. Usia muda itu yang kayak tadi, dablek aja gitu loh. Mau kerja ya di kantor lah gitu. Ngapain gue harus punya mindset, ya ini tempat kerja gue gitu.
Padahal itu kalau mereka punya, mereka jauh lebih bijaksana, dewasa lebih cepat. Jadi ada joke-nya bro. Kita manusia itu kalau nggak pinter ya bijaksana. Biasanya begini kan. Yang pinter maju, yang banyak gagalnya lebih bijaksana. Iya kan? Iya, bisa. Ya, makanya pinter sama bijaksana beda gitu ya. Oh gitu. Iya kan? Nah, kerennya kan kalau lu bisa gabungin dua-duanya. Orang ini pinter dan bijaksana. Yes. Benar nggak? Benar. Nah itu munculnya di mana? Begitu saya sudah bijaksana, tapi saya juga bijak sini dan bijaksono. Oke? Oke. Bijak sini itu love myself. Oke. I need to grow. Bijaksana itu I do something valuable for people, Oke. for my customer. Iya kan? Tapi sono dan sini tanpa ke sana, sini, tapi sononya nggak diurus, kacau juga bro. Damai nggak damai bro. Kita butuh semuanya bro. Gimana mengendalikan emosi, urusan bisnis, tahu-tahu lu ribut sama pacar lu, urusan sama pacar lu bikin hati lu hancur, bisnis lu ikut-ikutan hancur. I see. Karena you are not balanced dan itu butuh dilatih. Itu butuh dilatih. Nobody was born strong. Nobody was born smart. Jadi latihan itu penting ya? Yes. Yo, bedakan belajar dengan latihan. Gitu. Jadi belajar itu hanya menghafalkan informasi. Yes. Latihan itu meng-apply informasi. Jadi kalau misalnya dari Bloom taksonomi, pertama itu know Yeah. atau remember, sorry. Yeah. Remember, terus understanding, Yeah. ketiga apply. Yeah. Itu levelnya aja gitu loh. Yeah. Keempat meaning. Hmm, Yang paling penting tuh meaning. meaningnya. Jadi apa artinya bisnis garment ini buat gue? Yes. Apa artinya jualan bakso buat gue? Itu di Bloom keempat itu analisa. Iya. Ketika kita udah apply, dapat feedback toh, Iya. latihan. Itu steps-nya ya, benar-benar di step. Ya. Oke, aku coba buka ya storyku. Ada yang mau nanya apa nih? Nah, ini ada nih, gitu loh. Pertanyaannya sih mindset kaya itu apa dan bagaimana mengaplikasikannya menjadi kebiasaan? Oke. Gue suka. Langsung dapet nih. Oke. Jadi banyak orang itu ngomongin mindset kaya karena ada banyak statement mental kaya, mental miskin. Ya, benar tuh, Ya, benar. statement. Oke. Mental kaya itu adalah mental orang yang demen memberi. Oke. Mental miskin itu demen meminta. Oke, benar. Minta solusi, minta jalan keluar, minta pinjaman. Benar. Betul nggak? Konteksnya di sini adalah kalau kita ngomongin mindset, konteksnya gue lagi ngapain? Gue kalau lagi susah ya gue harus minta bantuan. Yes. Agree. Cuman detailnya ke siapa, di mana, kapan, ngomongnya gimana, nah itu lo harus dilengkapi. Benar. Ya kan? Kalau nggak optimal. Benar. Tujuannya bukannya kita mau, kan lucu bro kalau lu minta bantuan contohnya ke 10 orang, dapatnya seimprit, tapi kalau lu udah well prepared, lu ketemu satu orang masalah lu beres. Yes. Itu optimal. Jadi nama lu nggak sempet informasi lemahnya lu nggak sempet tersebarkan ke 10 orang. Benar. Right? Tapi karena kita nggak pernah siap, kita nggak mau mempersiapkan, males mempersiapkan diri, kita nggak akan optimal. Benar. Nah, mindset kaya itu pertama kita harus tahu kalau kita tuh kaya. Yes, betul. Ya kan? Nah, Agree. taunya dari mana kita kaya? Lu mau minta, ini sekarang gue mau tanya sama lu. Lu posisi ya. Posisikan diri lu di dalam kondisi yang lagi not well to do. Oke. Let's say lu bilang sama gue, Bang, gue nggak mau banyak bacot, jangan bikin ribet. Gue butuh 500 juta instan sekarang. Solusinya apa? Lu tanya sama gue. Gue akan tunjukin kalau lu kaya dan lu bisa dapat 500 juta. Lu tanya pertanyaan itu ke gue. Coba Bang, gue minta lagi puyeng nih. Gue butuh dana 500 juta. Gimana nih caranya? Oke. Lu ikut sama gue, kita jual ginjal lu.
Ginjal lu 500 juta, 2 ada 1 miliar. 1 miliar. Mata lu 500 juta, 2 ada 1 miliar. Oke. Lu itu udah kaya sebenarnya. I see. Otak lu nggak laku karena nggak kan lu minta bos, jadi otak lu nggak laku karena belum bisa menciptakan. Betul. Tapi kalau lu bisa menciptakan, otak lu lebih mahal, bisa 10 miliar. Yes. Gitu. Nah itu mental kaya, mindset kaya. I can do if I want to learn. Saya akan mampu kalau saya mau. Oke, disclaimer juga dulu ya, bukan berarti disuruh jual gitu ya. Oke. Ya, ini konteksnya adalah orang kalau mau instan tapi nggak siap. Pemahamannya begini, kita mau segala sesuatu dengan cara kita. Mau punya duit banyak tapi nggak mau effort. Fair nggak? Nggak fair lah. Jadi itu kadang-kadang memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini. Ultimately kalimat gua adalah mindset kaya adalah lu harus punya 3K. Bentar. Ini videonya udah panjang. Aku close dulu untuk video 1 ini. Nah, video 2 ini dedicated kita bahas tentang mental kaya. Kayak gimana sih mental kaya dan membangun kebiasaannya. Oke?